Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan tanaman anggur yang pernah saya bagikan, yaitu sekitar sekarang 15 hari. Perawatan selanjutnya yaitu pembentukan atau membuat parit-parit untuk sirkulasi air atau pembuangan air agar tanaman anggur tidak terendam air. Berikut cara bagaimana membuatnya. Nah, sebelum kita membuat saluran air, kita lakukan pengukuran atau membentangkan sebuah tali agar nanti pembentukannya itu lurus. Jadi terlihat rapi dan bagus untuk dipandang maupun kerapian sistem. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kita bentangkan tali, maka kita lakukan penyangkulan lurus seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan penggalian, maka kita bentuk garis terlebih dahulu. Nah, ya, bentuknya masih seperti ini. Yang kemarin saya bongkar tanaman yang banyak, ada pisang, ada pohon-pohon sejenisnya, saya tumbangkan semua dan saya kumpulkan ranting-ranting tersebut. Lalu saya timbunkan mengelilingi tanaman. Dan setelah ranting-ranting tersebut mengering, maka saat ini waktunya pembentukan tempat, yaitu pembentukan aliran air. Nah, setelah kita garis dan kita buat lurus, maka kita lakukan menggunakan garpu seperti ini. Cara ini lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Nah, ini tanahnya bagus sekali. Ini tanah hitam. Biasanya tanah seperti ini itu kalau ditanami anggur, anggurnya sangat bagus sekali. Dan ini pun ada akar-akar bambu, akar apapun. Kalau menggunakan sistem ini juga berfungsi untuk memutus akar-akar yang ada pada tanaman-tanaman di sekeliling. Nanti kita buat parit mengelingkar atau mengelilingi kebun, bertujuan untuk memutus akar-akar pohon besar, sehingga nutrisi yang kita berikan pada tanaman anggur tidak diserap oleh tanaman lain. Nah, kita lakukan seperti ini terus-menerus hingga kedalaman yang kita inginkan. Ya, bagi teman-teman terlihat sekali akar-akar seperti ini. Jika tidak kita lakukan galian seperti ini, nutrisi yang kita berikan pada tanaman itu bisa dimakan oleh pohon-pohon yang ada di sekeliling kebun kita. Karena pohon di sekeliling kebun kita itu terkadang banyak sekali, karena itu sudah milik orang lain, jadi kita tidak bisa melakukan apapun kecuali pencegahan dengan cara seperti ini. Ya, kita lakukan galian mengelilingi kebun yang kita buat, bertujuan memutus akar-akar yang bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Nah, kondisinya seperti ini. Ini kemarin tuh semua sudah mengering. Jadi sekaligus penyiangan. Kita lakukan penyiangan dan menimbun ranting-ranting yang sudah mengering semua. Dan akhirnya nanti kalau sudah kering seperti ini aman. Tidak terjadi penguapan kalau kita timbun. Dan hasilnya akan lebih bagus dan tumbuhan anggur yang kita tanam itu akan lebih subur.
Dengan pembuatan parit seperti ini juga menghindari genangan air yang akan tertampung oleh kebun kita. Nah, ini daunnya sudah mulai bagus, yaitu sekitar 11 hari karena ini patah kemarin saya potes sekalian. Dan tanda-tanda bahwa tanaman tidak mengalami stres itu tumbuh langsung tunas baru, yaitu tunas baru tidak mengering dan masih aktif untuk tumbuh. Contohnya seperti ini. Dengan cara yang sederhana ini kita bisa menghasilkan kebun anggur yang kita inginkan dengan modal tidak begitu besar, tetapi nantinya 3 bulan atau 4 bulan kemudian semua akan berubah menjadi kebun anggur, walaupun masih tahap pembentukan cabang tersier. Jika kita menggunakan langsung anggur-anggur impor, ya, kita gunakan langsung menggunakan anggur-anggur impor dengan ketinggian yang 1 meter lebih, itu paling tidak itu sekitar 150 atau 200 ribu. Semua itu tergantung jenis anggurnya. Tetapi jika kita menggunakan lokalan seperti ini dulu, itu lebih bagus karena kita juga perlu menguji tempat. Apalagi kalau tempatnya nanti tempat yang terlalu rendah dan banyak air yang masuk. Dengan menggunakan anggur lokal, nanti kita bisa mengantisipasi ketika kita ingin memburuk lagi atau menimbun lagi kebun tersebut sehingga tidak terjadi masalah baru. Nah, ini tanahnya juga bagus. Ini tanahnya ada juga yaitu akar-akar bambu, jadi saya tidak usah racik media susulan dengan menggunakan akar bambu karena di sini sudah tersedia semua. Dan bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, alangkah baiknya kita manfaatkan segala potensi yang ada di sekeliling kita. Nah, ini pertumbuhannya juga mulai segar, bagus. Ini tidak terus saya siram, hanya saya siram seperlunya saja karena ini tidak menggunakan naungan. Kenapa saya gunakan bibit yang tinggi? Karena di sini itu banyak sekali ayam yang berkeliaran. Jika tidak saya gunakan bibit yang tinggi, maka secara otomatis pupus atau ujung tanaman anggur akan dimakan ayam dan sehingga pertumbuhan terhambat. Maka dari itu saya persiapkan bibit yang sudah tinggi. Dengan kondisi seperti ini kita bisa menekan pengeluaran serta pupuk dan campuran media sudah tersedia di sekeliling kita. Ranting-ranting, daun-daun itu bisa menggunakan bekas pembersihan kebun untuk menggemburkan media tanam untuk tanaman anggur. Hasilnya seperti ini. Setelah tanah-tanah galian di samping kanan kiri kita buang untuk menimbun ranting-ranting yang sudah kering, maka secara otomatis nanti ranting yang kering akan menjadi pupuk. Dan ini juga ada yang saya tanam anggur impor, yaitu dengan tinggi 3 meter. 2 meter saya jadikan primer dan 1 meter ini saya rebahkan untuk saya jadikan sekunder. Dan ini akan saya gunakan mata bat untuk tersiernya. Nah, ini sudah saya buang daun-daun pada tunas yang akan kita tumbuhkan. Yang tidak kita tumbuhkan maka tidak kita buang karena ini batang masih kecil. Dan jika kita buang semua berisiko akan mengering. Nah, kalau ini lokal nanti akan saya grafting menggunakan anggur impor. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, setidaknya kita sudah tahu persis anggur apa yang akan kita tanam.
alangkah baiknya kita menggunakan anggur yang sudah teruji, yang sudah jelas bahwa anggur tersebut tanpa naungan tumbuh subur dan hasilnya bagus. Daun juga tidak rusak serta perawatannya tidak sulit. Tanaman ini saya tanam yaitu berjarak 2 meter kali 2 meter. Bertujuan agar pertumbuhan tanaman anggur nanti mampu tumbuh secara maksimal, yaitu sekunder 2 meter. Karena dengan ukuran 2 meter ini sangat tepat sekali, pertumbuhannya bagus, perkembangannya juga sangat memuaskan. Nah, kita lakukan pembentukan seperti ini agar ketika musim hujan mengurangi air yang ada pada kebun kita. Dan untuk proses selanjutnya sesuaikan kantong kita masing-masing. Kalau jika kita ingin membuat sistem naungan juga bisa nanti dilanjut dengan dibuatkan para-para sekaligus naungan. Tetapi jika tidak mampu untuk melakukan itu, ya kita lakukan tetap dengan sistem terbuka. Yang penting kita memilih bibit yang tahan terhadap jamur dan gangguan air hujan. Nah, jika nantinya ingin meninggikan atau menimbun parit-parit ini, kita bisa isi yaitu kohe kambing. Kita penuhi kohe kambing lalu kita timbun lagi sehingga pupuk pembuatan atau pupuk kandang mampu menjadi pupuk pendamping untuk menyuburkan tanaman anggur yang kita tanam. Nanti akan saya bagikan lagi video-video selanjutnya agar perkembangannya teman-teman yang ingin menanam bisa mempraktekkan di tempatnya masing-masing dengan lahan terbatas, tidak masalah. Yang penting cara ini adalah cara mudah dan murah. Nah, ini langsung saya lakukan pembuangan pada sungai. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur di kebunnya masing-masing, agar sebelum menanam kita pelajari yang paling utama itu adalah sinar matahari. Karena tanaman anggur itu sangat butuh sekali sinar matahari untuk proses yaitu pembuahan. Karena jika kurang sinar matahari dalam proses pembuahan akan mengalami berbagai macam masalah, yaitu terkadang tanaman sulit untuk berbuah karena sistem fotosintesisnya berkurang, dan juga nanti ketika masa berbuah kematangan agak terlambat jika kondisi tempat tersebut kekurangan sinar matahari. Maka dari itu saran saya benar-benar dipahami betul. Kalau bisa mendapatkan lokasi yang terkena sinar matahari dari pagi sampai sore seperti ini, ya, matahari pagi seperti ini sampai sore, bertujuan untuk menjaga kesuburan serta keberhasilan kita menanam tanaman anggur. Karena sinar matahari itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman anggur serta nanti untuk menyempurnakan yaitu kematangan buah. Karena kalau kurang sinar matahari nanti kematangan buah juga berpengaruh sekali, warnanya tidak bagus, tidak sesuai yang kita inginkan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin menanam anggur skala kebun. Semoga bisa menjadi panduan atau gambaran bagaimana dan langkah apa yang harus diambil bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Untuk mendapatkan video selanjutnya silahkan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya.
Jika masih ada ketidakpahaman atau yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.